Baiklah, kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada video kali ini kami akan membahas tentang apakah ini adalah waktu yang tepat untuk membeli saham Antam ANTM ataukah kita masih harus menunggunya. Karena kita lihat bahwa akhir-akhir ini terjadi penurunan harga emas. Baiklah, sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan like video ini. Terima kasih. Kita mulai saja video kali ini. Pertama, kami akan membahas tentang sampai kapan harga emas akan turun. Karena sebenarnya pada dasarnya harga ANTM sama Antam ini berpengaruh pada harga emas ataupun kenaikan harga emas maupun penurunan harga emas. Kita lihat bahwa akhir-akhir ini harga emas cenderung menurun ataupun sudah turun hingga mencapai harga terendah dari boleh dikatakan 9 bulan terakhir setelah kenaikannya pada tahun lalu. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kalau dia dari hukum ekonomi, harga emas itu dipengaruhi oleh permintaan ataupun penawarannya. Jadi misalnya kalau harga emasnya itu naik, berarti permintaan akan emas itu naik. Sedangkan bila harga emas yang semakin menurun, itu artinya semua orang kebanyakan takut untuk membeli emas ataupun mereka semua memilih untuk menjualnya. Mengapa bisa demikian? Banyak orang yang berpikir bahwa kemungkinan banyak sekali orang yang memprediksi bahwa akan terjadi inflasi secara besar-besaran atau hyperinflasi di ekonomi Amerika Serikat sendiri ataupun di berbagai negara di belahan dunia saat ini. Namun jika memang akan terjadi hyperinflasi, bukannya emas adalah aset lindung nilai ataupun aset lindung yang baik untuk dibeli ketika krisis, karena boleh dibilang bahwa kinerja emas ini ketika inflasi memang boleh dibilang cukup baik. Jadi kita lihat mengapa sebenarnya harga emas ini cenderung menurun padahal ada kemungkinan terjadi inflasi. Jadi kita bahas seperti ini. Kita tidak perlu terlalu melihat terlalu jauh dalam hal yang lainnya. Yang kita perlu lihat adalah jika permintaan akan emas menurun atau semua orang melihat ada hal yang lain yang lebih aman, mereka akan lebih memilih hal tersebut dan lebih memilih untuk menjual emas. Kita lihat bahwa yield obligasi di Amerika Serikat sendiri itu saat ini perlahan mulai naik. Bahkan pernah waktu itu mencapai rekor tertinggi dan ada kemungkinan besar itu akan mencapai rekor tertinggi lainnya. Jadi, jika kenaikan bunga dari surat utang tersebut, maka kebanyakan semua orang akan berpikir bahwa surat utang pemerintah adalah hal yang lebih aman atau hal yang lebih pasti, karena itu adalah pemerintah dan pemerintah pasti membayarnya. Apalagi itu adalah negara superpower seperti Amerika Serikat. Jadi mengapa kita tidak memilih untuk membeli obligasi ataupun surat utang pemerintah daripada membeli emas? Karena kalau boleh dibilang sebenarnya obligasi itu memberikan imbal hasil jika bunganya lebih tinggi, sedangkan emas itu kan tetap saja, kecuali kalau kita jual harganya naik baru kita mendapatkan keuntungan. Jadi saat ini kebanyakan orang lebih berpindah kepada obligasi, dan inilah yang dikhawatirkan. Jika harga emas terus turun, maka tentunya harga saham Antam akan terus menurun. Dan jika itu terjadi, apalagi semua orang ataupun semua investor lebih melihat bahwa ekonomi ini sudah tidak stabil ataupun harga saham sudah overvalue ataupun bubble, kebanyakan ataupun kemungkinan besar mereka akan segera berpindah kepada obligasi juga. Sehingga harga saham akan jatuh, harga emas akan jatuh, dan harga properti ataupun yang lainnya kemungkinan akan jatuh. Itulah yang sebenarnya mereka takutkan jika kami melihatnya. Karena boleh dibilang sebenarnya seperti tidak ada yang aman jika semuanya sudah menjadi bubble ataupun aset di seluruh dunia sudah menjadi bubble, maka itu tidaklah aman di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini. Apalagi katanya bulan April itu sepertinya merupakan waktu ataupun final untuk stimulus itu untuk keluar.
Jadi jika terjadi hyperinflasi, maka kemungkinan semua orang akan lebih memilih obligasi daripada emas. Namun kami tetap percaya bahwa emas itu selalu naik dan turun setiap saat, bahwa emas itu merupakan sebuah aset yang akan terus ada hingga ke depannya. Jadi walaupun itu mengalami penurunan, suatu saat juga akan mengalami kenaikan. Dan jika Anda bertanya kepada kami merasa bahwa emas ini masih akan mengalami penurunan. Mungkin dalam waktu singkat itu akan harganya akan naik sebentar, namun jika untuk berjangka yang lebih panjang, kemungkinan harga emas akan sedikit menurun lagi. Kemungkinan itu akan berpengaruh kepada harga Antam sendiri, karena kita tahu bahwa banyak sekali orang yang saat itu pun membeli Antam karena isu dari mobil listrik Tesla. Dan sekarang dikatakan bahwa Tesla tidak muncul rumor bahwa Tesla tidak jadi berinvestasi di Indonesia, baik untuk baterainya ataupun produksi mobil listrik dan yang lain sebagainya. Muncul rumor seperti itu, kemungkinan semua orang akan takut bahwa ini saham Antam bukanlah saham yang baik, karena ternyata harapan mereka tidak sesuai ekspektasi, dan ternyata itu adalah maksudnya tidak terjadi. Jadi mereka semua orang menjualnya karena itu akan turun, dan ditambah lagi hantaman dari harga emas yang terus menurun, maka itu akan menyebabkan kepanikan. Namun kita lihat bahwa pada penutupan bursa saham pada Jumat kemarin, bahwa harga Antam itu sendiri pun mulai merangkak naik, walaupun pada akhirnya itu pun berdiam berada di harga 2.200-an. Jadi saya prediksi kami, jika ini semua terus berlanjut, kemungkinan itu akan sampai di harga 1.000-an. Dan bahkan jika krisis itu benar-benar terjadi dalam waktu dekat ini, itu bahkan dapat menyentuh di bawah harga 1.000-an. Jadi menurut kami itu masih sangatlah beresiko untuk membeli emas saat ini. Namun bagi Anda, jika sudah membeli emas di harga yang tinggi ataupun saham Antam ini di harga yang tinggi, maka kami masih belum menyarankan Anda untuk membelinya ataupun untuk average down katanya. Bagi kami itu sangatlah tidak benar, ataupun kami belum menyarankan hal itu. Anda masih bisa melihat penurunan ini dalam beberapa waktu ke depan, dan mungkin kepada harga yang sesuai Anda sudah boleh membelinya, mungkin di harga 1.000-an ataupun lebih rendah dari itu. Namun sebenarnya ini bukanlah bahwa kami memaksakan Anda untuk tidak membelinya ataupun bagaimana. Anda dapat memikirkannya sendiri, Anda dapat mempertimbangkan apa yang kami katakan. Jadi pada akhirnya itu tergantung pada keputusan Anda sendiri. Kami tidak bisa memaksakan Anda untuk membeli ataupun bagaimana ataupun menjualnya. Itu tergantung pada pilihan Anda sendiri. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Salam investasi.